Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang kelima ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rati, Marlon sebagai Dangdi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Rambut Nari Rati. Oh, mengapa tusuk konde ini bisa tergeletak di sela-sela daun ilalang ini? Jangan-jangan telah terjadi sesuatu atas diri Nari Rati. Aku harus mencarinya. Bagaimana kau bisa membahagiakan aku? Aku Dangdi, adalah anak kepala desa Manguntur. Aku punya harapan hidup serba kecukupan. Orang tuaku cukup kaya. Kalau kau mau menjadi istriku, kau akan senang dan bahagia. Tidak, aku tidak mau. Rati, banyak gadis lain yang mendambakan menjadi istriku. Mereka juga cantik dan bahkan ada yang anak orang terpandang. Aku bisa memilih salah satu di antara mereka. Kalau begitu, pilih saja. Apa susahnya? Mengapa kau masih mengganggu aku? Ya, itulah Rati. Walaupun gadis-gadis itu cantik, tapi Nari Rati, anak Rekian Wuru, jauh lebih cantik. Karena itu aku memilih kau. Rati, aku berjanji, aku akan menjadi seorang suami yang baik. Kau tidak akan menyesal, percayalah. Dangdi, kau tidak perlu berjanji apa-apa. Karena aku tidak bersedia menjadi istrimu. Rati, kau jangan membuat hatiku panas. Tentu saja hatimu panas. Karena kau menginginkan yang tidak-tidak. Rati, aku sudah lama sekali mengenalmu. Sejak kau masih kecil sampai sekarang menjadi gadis kembang desa Manguntur.
Apa kau tidak pernah merasakan getaran perasaanku, Rati? Dangdi, sejak dulu kita bersahabat. Dan sampai sekarang pun masih tetap bersahabat. Jangan kau kotori persahabatan kita dengan niatmu mengawini aku. Rati, aku ingin hubungan kita lebih dari sekedar persahabatan. Tidak bisa. Aku tidak bisa meluluskan permintaanmu itu, Dangdi. Lebih baik kau segera berpaling pada gadis lain. Semua menjadi rusak gara-gara anak tukang membuat senjata itu. Sejak kehadiran Kamandanu, sikapmu padaku berubah menjadi pahit. Arya Kamandanu seorang pemuda yang baik. Aku akan menerima dan bersahabat dengan siapa saja yang hatinya mulia. Jadi kau mencintainya? Itu adalah rahasia pribadiku. Kau tidak berhak mengetahuinya. Apa kelebihan Kamandanu itu? Aku yakin kau tidak akan bahagia hidup bersamanya. Kamandanu hanya anak seorang tukang pandai besi. Dangdi, mengapa kau ikut campur urusan kebahagiaan seseorang? Harta benda, pangkat, dan kedudukan tidak menjamin kebahagiaan seorang wanita. Rupanya kau sudah termakan rayuan pemuda Kurawan itu ya. Itu pun bukan urusanmu. Jadi kau tetap menolak niat baikku. Dengan cara halus pun, kau tak mungkin dapat mengambil hatiku, Dangdi. Apalagi dengan cara kasar. Rati, dengar. Tidak ada seorang pun di bangunan tua ini kecuali kita berdua. Kalau sampai aku berbuat kasar padamu, tak akan ada yang tahu. Dangdi, tak kuduga anak seorang kepala desa sekotor itu perangaimu. Ingat, kau harus membawa nama baik orang tuamu, Dangdi. Persetan. Kau jangan menasihati aku. Lebih baik kau menerima ajakanku ini dengan sukarela. Sebab kalau tidak... Ayo. Dangdi, lepaskan. Mau kemana kau? Kau hina, kau kotor. Kau tidak pantas menjadi anak kepala desa. Dangdi. Jangan cerewet, Narirati. Kalau kau tidak menurut, aku akan membuatmu malu, Narirati. Kau biadab, binatang. Ayo, suruh datang Kamandanu ke tempat ini. Biar dia melihat gadisnya kubuat malu. Bunuhlah aku, Dangdi. Aku tidak takut mati. Lebih baik mati daripada harus kau hina seperti ini. Ayo, bunuhlah aku. Tidak, Rati. Aku tidak akan membunuh seorang gadis cantik seperti Putri Tunggal Rekian Wuru. Kurang ajar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aduh. Kurang ajar kau. Setan betina. Ku bunuh kau. Kakak, untuk kau segera datang. Kau tidak apa-apa, Rati. Dia bermaksud tidak senonoh padaku, Kakak. Kebetulan sekali kau datang, Kamandanu. Ayo, mari kita selesaikan persoalan ini secara jantan. Tidak perlu. Mengapa? Kau takut? Kalau takut, aku tidak datang ke tempat ini, Dangdi. Nah, kalau begitu mari kita bertempur untuk memperebutkan gadis itu. Kita sama-sama lelaki. Kita selesaikan secara kesatria. Ayo. Bagaimana kau bisa bersikap kesatria kalau kau membawa lari seorang gadis yang bermaksud tidak senonoh di tempat sepi begini? Cukup. Tutup sajalah mulutmu. Kalau kau takut melawan Dangdi, pulanglah. Dan biarkan Narirati bersamaku di sini. Dan membiarkan kau merusak kehormatannya, menodai kesuciannya. Jangan merasa dirimu paling bersih, Kamandanu. Setidak-tidaknya aku tidak sekotormu, Dangdi. Anak kepala desa Manguntur. Kurang ajar kau. Kamandanu, ayo. Mari kita mencari tempat yang lebih lapang untuk berlaga. Ayo. Aku lebih senang menyelesaikan persoalan ini secara baik. Bukan dengan jalan kekerasan. Kau anak kepala desa. Tentunya kau lebih memahami tata krama yang berlaku dalam masyarakat. Jangan malah berbuat liar seperti kambing hutan. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan persoalan ini selain berkelahi. Nah, aku menantangmu, Kamandanu. Ayo keluar. Di halaman candi ini lebih leluasa untuk saling menghantam. Kalau itu kemauanmu baik, akan kulayani tantanganmu, Dangdi. Hati-hati, Kakang. Dia licik, curang. Kau melihat dari kejauhan saja, Rati. Jangan mendekat. Baik, Kak.
Bagus. Gerakanmu lincah seperti burung serikatan. Tapi jangan buru-buru merasa senang. Lihat. Dangdi menyerang dengan gencar. Sementara Arya Kamandanu berusaha melayani lawannya sambil sekali-sekali balas menyerang. Maka demikianlah, halaman Candi Walandit yang kanan kirinya banyak tanaman liar itu menjadi arena pertarungan dua anak muda. Sementara di atas anak tangga candi, seorang gadis melihat jalannya pertarungan sambil sekali waktu menggigit bibirnya yang merah. Ayo Kamandanu, kau ganti menyerang. Jangan hanya bermain-main loncat-loncatan seperti bajing kurang makan. Baiklah Dangdi, akan kuturuti permintaanmu. Arya Kamandanu sekalipun tidak bisa dikatakan pendekar, tapi paling sedikit dia pernah belajar ilmu kanuragan dari Empu Hanggareksa ayahnya. Lain halnya dengan Dangdi yang tak pernah tahu aksaranya ilmu tata berkelahi, hanya main hantam dan seruduk seperti kelakuan seekor babi. Nah, bersiaplah Dangdi. Kau telah memukul pelipisku, Kamandanu. Aduh. Sudahlah Dangdi, kita akhiri saja percekcokan kita hingga di sini. Tidak, kau sudah melukai aku, Kamandanu. Aku harus mengadakan pembalasan. Dangdi! Ayo Kamandanu, kita lanjutkan perkelahian kita. Dan sekarang kita gunakan senjata. Sarungkan kembali pedangmu, Dangdi. Mengapa kau sampai menghunus senjata tajam? Ingat, senjata tajam bisa menumpahkan darah. Aku tidak peduli. Darahku atau darahmu yang akan segera tumpah untuk menjadi saksi peristiwa ini. Ayo. Dangdi, jangan memaksa aku bertindak terlalu jauh. Kau pengecut, penakut. Dangdi, kalau kau masih nekat menyerang, jangan salahkan kalau aku sampai membuatmu cedera. Hentikan! Hentikan! Mengapa kalian mau saling membunuh begini? Apakah kalian tidak malu pada orang-orang? Dangdi, apakah kau tidak kasihan melihat orang tuamu? Dia seorang kepala desa yang dihormati. Dia tentu akan terpukul sekali kalau sampai anaknya berbuat onar. Aku tidak akan melupakannya, Kamandanu. Luka di pelipis kiriku ini harus kau bayar kembali. Harus kau bayar lebih mahal. Tidak, Rati. Aku tidak apa-apa. Terima kasih atas pertolonganmu, Kakang. Kalau Kakang tidak segera datang, entahlah apa yang akan terjadi atas diriku ini. Sudahlah, lupakan saja. Dangdi sudah pergi dan tidak akan mengganggumu lagi. Dari mana Kakang tahu aku ada di Candi Walandit ini? Kau mengirim pesan melalui Bibi Rongkot? Oh iya, aku menitipkan salam pada pembantumu itu. Aku menunggu di tepi padang ilalang. Baru saja aku duduk, tiba-tiba Dangdi datang menggodaku, lalu memaksaku pergi ke tempat ini, Kakang. Aku juga datang ke tepi padang ilalang. Mendadak aku menemukan tusuk konde ini. Ini tusuk kondeku, Kakang. Mungkin terjatuh waktu Dangdi mengejar aku. Oh, celaka. Rupanya gerimis sudah turun, Rati. Iya, Kakang. Mendung tebal sekali di angkasa. Mari, kita masuk ke ruangan candi. Gerimis makin deras dan angin bertiup kencang.
Pakaianmu terkoyak, Rati. Iya, Kakang. Dangdi sungguh kurang ajar. Dia mau membuatku malu. Kelihatannya dia tergila-gila padamu. Dan karena kau tidak menanggapinya, dia nekat. Aku benci melihat laki-laki seperti Dangdi. Dia sok kaya dan sok berani. Buktinya, dia tidak mampu menandingi Kakang Kamandanu. Oh, Kakang, lihat, ada pelangi di sebelah sana. Aku sudah melihatnya sejak tadi, Rati. Mengapa Kakang diam saja? Mengapa tidak memberitahu aku? Aku tahu. Kakang Kamandanu sudah bosan melihat pelangi, bukan? Pelangi itu indah sekali. Tapi apa, Kakang? Tapi aku dibuatnya kesal. Aku benci. Mengapa? Karena aku tidak mungkin menggenggamnya. Aku hanya bisa menikmatinya dari kejauhan saja. Kalau Kakang ingin menggenggam pelangi, Kakang harus dapat menjerat leher burung Garuda. Nah, Kakang lalu naik di punggung burung raksasa itu, terbang ke angkasa. Itu mustahil. Bisa saja. Kakang jangan putus asa. Tidak, Rati. Pelangi itu terlampau jauh, terlampau indah, tapi mustahil kumiliki untuk selamanya. Kau tidak percaya? Sebentar lagi dia akan lenyap. Lenyap begitu saja. Kakang cepat berputus asa. Kasihan nasib pelangi itu kalau sampai harus lenyap begitu saja. Seharusnya Kakang berusaha untuk menggenggamnya dalam tanganmu yang perkasa itu. Sudahlah, Rati. Mengapa bicara kita jadi ngelantur ke sana kemari? Kakang, aku dingin. Di situ banyak angin. Pindah saja ke sebelah sana. Agak merapat ke dinding batu. Aku mau duduk di sini saja, dekat denganmu supaya hangat. Kau juga dingin, Kakang? Aku sudah terbiasa melawan udara dingin, Rati. Kakang Kamandanu, apakah kau tidak tahu bahwa aku mencintaimu? Mengapa kau tidak bisa membaca isi hatiku? Nari Rati, aku mencintaimu, tapi aku ragu-ragu. Aku bimbang. Jangan-jangan aku bertepuk sebelah tangan. Bagaimana perasaanmu, Kakang? Apa maksudmu, Rati? Kau senang kita berada di tempat seperti ini? Iya. Tapi kita tidak boleh terlalu lama berada di sini. Nanti kau ditunggu-tunggu ayahmu. Kakang Kamandanu, mengapa kau tidak mau berterus terang padaku? Katakanlah bahwa kau mencintai Nari Rati, dan diriku ini akan menjadi milikmu selamanya. Oh, Rati, aku memang pengecut. Entahlah, mengapa aku menjadi pengecut seperti ini. Apakah aku terlalu tinggi hati? Coba genggamlah tanganku ini, Kakang. Bukankah dingin sekali seperti air telaga di puncak gunung? Ayo, Kakang, genggamlah tanganku. Apakah bibirku membiru karena dingin? Katakanlah, Kakang. Oh, aku gemetar. Aku menggigil bukan karena udara dingin. Tangan Nari Rati sangat halus, seperti tangan Dewi Supraba dari Kayangan. Dan pandangan matanya sangat lembut. Kakang, mengapa kau tidak mau duduk merapat padaku? Nari Rati, kau pasti hanya akan mempermainkan aku. Kau cantik. Banyak pemuda yang mengincarmu untuk dijadikan istri. Mengapa kau malah menggeser, Kakang? Kau tidak senang duduk bersamaku? Kau seperti pelangi itu, Nari Rati. Indah dan rupawan. Tapi bagiku hanya bisa menikmati dari kejauhan. Baiklah, mungkin kau tidak senang padaku, atau bahkan kau membenci aku. Kalau begitu, aku pergi saja. Rati! Aku mau pulang. Arya Kamandanu terkejut begitu Nari Rati mengibaskan tangannya. Dan dia lebih terkejut lagi
ketika melihat gadis itu melompat ke dalam hujan. Sebentar kemudian, mereka berdua sudah kejar-kejaran dalam cucuran air hujan. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Apakah Nari Rati benar-benar tersinggung dan marah? Dan bagaimana sikap Arya Kamandanu? Silahkan mencari jawabannya dalam seri berikut. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-6 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rati, Marlon sebagai Dangdi, Sudibianto sebagai Jaruju, Wahyu sebagai Balawi, Ape Burhan sebagai Rekian Wuru, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Yuli sebagai Palastri, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati.
Karena merasa kurang diperhatikan, Nari Rati menjadi tersinggung. Dia kesal dan kecewa. Dia mengharap Arya Kamandanu mencurahkan isi hatinya. Namun harapannya itu tak pernah menjadi kenyataan. Arya Kamandanu yang pemalu dan peragu bahkan berusaha menghindari kata-kata cinta. Akhirnya, Nari Rati mengibaskan tangannya dan melompat ke halaman candi. Rati! Rati! Mau kemana kau, Rati? Pulang. Tunggu! Apa salahku, Rati? Apa salahku? Tanya pada dirimu sendiri, Kakang. Rati! Rati, tunggu! Tunggu, Rati! Jangan tinggalkan aku! Rati! Jangan mengikuti aku. Aku bisa pulang sendiri, Kakang. Apa salahku? Mengapa tiba-tiba kau membenci aku, Rati? Aku tidak membenci siapa-siapa. Aku membenci diriku sendiri. Marilah kita berteduh. Jangan hujan-hujanan. Nanti kau sakit. Biar saja sakit. Jangan begitu, Rati. Kukira kita hanya salah paham. Baiklah. Aku minta maaf kalau memang kau anggap ada sikapku yang telah menyakiti hatimu. Sudahlah, Kakang. Lupakan saja. Dan sebaiknya Kakang pulang. Jangan mengikuti aku lagi. Rati, lihatlah. Pelangi itu masih ada di sana. Pelangi itu tak akan selamanya di sana. Seperti yang kau katakan, pelangi itu sebentar lagi lenyap. Tapi besok pelangi itu akan muncul lagi. Dan kita bisa menikmatinya berulang kali. Aku tidak tertarik lagi melihat pelangi, Kakang. Kalau kau masih terpesona padanya, lihat saja sendiri. Bagiku, pelangi itu membosankan. Tidak indah lagi seperti dulu. Nah, aku pergi, Kakang. Tunggu, Rati. Awas, Kakang. Kalau Kakang mendekati aku, maka aku akan melompat ke dalam jurang. Rati, mengapa jadi begini? Rupanya kau benar-benar tersinggung. Kau marah dan membenci aku. Baiklah, aku memang pantas kau benci. Aku sama sekali tidak berharga di depanmu. Kita berpisah sampai di sini, Kakang. Selamat tinggal. Kau jangan menemui aku lagi. Mengapa pengalamanku seperti bait syair yang ditulis Kakang Dwi Pangga? Sakit sekali rasanya. Suatu derita panjang di malam yang dingin dan kelam. Rati. Di mana Rati? Oh, dia sudah pergi. Kasihan Nari Rati. Aku akan mengikutinya dari kejauhan. Aku takut sesuatu akan menimpa gadis itu di jalan. Nekat sekali gadis itu. Dia terus berlari dalam hujan. Tapi untung tidak terjadi apa-apa. Aku khawatir dia tiba-tiba sakit dan jatuh pingsan. Mengapa aku berhenti di sini? Aku harus mengikuti Nari Rati. Aku harus melihat dia tiba dengan selamat di rumahnya. Setelah beberapa saat lamanya kejar-kejaran dalam cucuran air hujan, akhirnya dua insan itu pun menghentikan langkahnya. Nari Rati menengok ke belakang sekilas sebelum memasuki pekarangan rumahnya. Arya Kamandanu buru-buru menyembunyikan wajahnya di balik daun-daun talas di seberang jalan. Pemuda desa Kurawan itu menarik napas panjang setelah melihat gadis yang dicintainya masuk ke rumahnya. Syukurlah, dia selamat sampai di rumahnya. Oh, Rati, mengapa kau mengajakku berkejar-kejaran dalam hujan lebat?
Apakah perangai setiap gadis memang begitu? Kadangkala sukar dimengerti. Atau barangkali aku yang terlalu bodoh memahami perasaan seorang wanita. Hujan sudah berhenti. Aku harus segera pulang. Dengan gontai, Arya Kamandanu melangkah menuju ke desa Kurawan. Sekali-sekali, dia terpaksa melompati genangan air di sepanjang jalan. Suatu saat, dia berhenti. Lalu wajahnya tengadah ke angkasa yang masih diselimuti mendung tebal. Pelangi itu sudah lenyap. Hanya tinggal kehampaan menghitam di langit. Kemanakah perginya pelangi itu? Kemanakah harus kucari keindahan dalam hidup ini? Arya Kamandanu terus melangkah, semakin jauh meninggalkan perbatasan desa Manguntur. Mendadak, di sebuah tikungan jalan, muncul 3 orang pemuda menghadangnya. Dangdi. Sekarang dia membawa 2 orang kawannya. Nah, kita bertemu lagi, Kamandanu. Kau jangan mengajakku ribut lagi, Dangdi. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku akan membalas pukulanmu di pelipis kiriku ini? Dan untuk itu kau merasa perlu membawa 2 orang temanmu itu? Kau ingin berkenalan dengan mereka? Baik. Yang berdiri di samping kananku ini Jaruju, anak desa Manguntur Selatan. Sedang yang berdiri di sebelah kiriku Balawi, anak desa Tumangkar. Ini dia kah pemuda yang kau katakan itu, Dangdi? Iya, benar. Jadi kau yang bernama Arya Kamandanu, anak desa Kurawan? Benar. Aku Kamandanu. Kau sombong, Kamandanu. Mentang-mentang ayahmu seorang ahli senjata pusaka, lalu kau berani sok jago ya? Kalian berdua disuruh apa oleh anak kepala desa Manguntur itu? Kurang ajar. Lidahmu tajam. Pantas Dangdi menaruh dendam padamu. Kami disuruh apa oleh Dangdi bukan urusanmu. Iya, betul. Kau sudah menyakiti orang. Dan sekarang kau akan disakiti pula oleh orang lain. Aku tahu. Kalian bertiga sengaja menghadang aku untuk membuat keributan baru. Kalian mau mengeroyok aku. Kalau sudah tahu, apa kau bermaksud melarikan diri, Kau boleh lari, tapi sebelumnya kami bertiga akan membuatmu babak belur lebih dulu. Ayo, Jaruju, Balawi, kita mulai. Ayo terus. Ayo, bangkitlah anak pandai besi, atau kau lebih senang berkubang dalam lumpur itu. Ayo. Kau licik, Dangdi. Kau hanya berani main keroyok. Diam kau, tikus comberan. Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Bukankah sudah kukatakan bahwa luka di pelipisku ini harus kau bayar lebih mahal? Jaruju, Balawi, ayo, mulai lagi. Aku akan membalas perbuatan kalian ini. Akan kubalas. Apa yang dia katakan itu? Apa? Katanya dia mau membalas. Kalau mau membalas, cepat bangun dan hadapilah kami bertiga. Awas, ayo, hajar terus Jaruju. Dan kau menghantam dari sebelah sana, Balawi. Ayo terus.
Apa kataku, Rati? Hah? Kalau kau hujan-hujan, batukmu pasti kambuh. Hah? Kau sudah besar, sudah perawan, seharusnya bisa menjaga kesehatanmu sendiri. Air asamnya masih, Ayah. Terasa gatal sekali kerongkonganku. Dari mana saja kau tadi siang? Palastri, temanmu itu sampai 2 kali ke rumah mencarimu. Aku mencari daun untuk obat pemerah kuku, Ayah. Kemana kau mencarinya? Ke Kurawan. Jauh sekali. Daun seperti itu kan banyak di rumah Pak Kepala Desa. Minta saja sama anaknya. Tidak, Ayah. Aku tidak senang bertemu anak kepala desa itu. Mengapa? Apa dia masih suka menggodamu? Dia selalu menggodaku setiap bertemu. Kadangkala dia keterlaluan sekali kalau menggoda, sampai aku malu. Itu biasa, Rati. Kau sudah perawan. Dan wajahmu ya cantik. Karena itu tidak heran banyak yang menggodamu. Tapi kau harus berhati-hati. Kalau tidak senang pada seseorang, jangan terlalu menyakiti hatinya. Iya, Ayah. Sudahlah, sudah. Tidur saja. Kalau kau membutuhkan sesuatu, panggil ayah di ruang depan. Kakang Kamandanu, mengapa sikapnya begitu dingin padaku? Apakah dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Aku seorang wanita. Bagi seorang wanita, pantang untuk mengutarakan cinta lebih dulu. Tapi mengapa Kakang Kamandanu masih berdiam diri? Jangan-jangan dia hanya menganggapku sebagai teman biasa. Jangan-jangan dia sudah mempunyai pilihan gadis yang lain. Betapa malunya. Betapa hinanya kalau ternyata cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Lebih baik aku bunuh diri daripada harus menanggung derita malu seperti itu. Dari tadi kuperhatikan Bibi nampak gelisah. Angger Kamandanu. Kenapa dia? Ya, belum pulang juga. Ini kan sudah malam, Ger. Dia bukan anak kecil lagi, Bi. Dia bisa menjaga diri. Soalnya, tidak biasanya Angger Kamandanu pulang larut malam begini. Nanti juga dia pulang. Barangkali berkunjung ke rumah teman karibnya. Suara apa itu, Ger Dwi Pangga? Coba kau lihat, Bi. Sekarang banyak anjing liar berkeliaran masuk ke desa Kurawan. Kadangkala mereka mencuri ayam atau anak kambing. Coba lihat, Bi. Baik, Ger. Ini 10 kali aku melewati pintu rumahmu yang masih rapat terkunci dari dalam. Kapan kau buka, wahai Sang Dewi Puspa? Indah sekali bunyi syair ini, Rati. Iya, aku juga tidak menduga bahwa Kakang Kamandanu bisa menulis syair seindah ini. Dan kau sudah membalasnya? Belum. Kau harus segera membalas atau menanggapinya, Rati. Terlihat jelas bahwa dia sangat menyesal dan ingin kembali menyambung tali asmara denganmu. Palastri, aku masih sakit hati. Kau tak ingin burung gagak itu berpaling pada daging lain yang empuk dan lezat? Jangan tinggi hati, Rati. Ada pepatah mengatakan bahwa wanita itu berdiri di antara 2 bibir sumur. Kalau dia bertahan tak mau tundukkan wajah, dia tak bakal melihat air. Tapi kalau dia terus-menerus tundukkan wajah, dia bisa terjerumus ke dalam sumur itu. Nah, jadilah wanita yang bijak. Jangan tinggi hati, tapi juga jangan terlalu merendah di depan laki. Hei, bukankah kau Parwati, gadis cantik dari desa Tumangka? Apa berdulimu, Kakang Dewi Pangga? Ada apa, Parwati? Kau menangis di tepi jalan begini tentu ada sebabnya. Aku sedang memikirkan
mencari tempat untuk menghilangkan nyawaku sendiri, Kakang. Hei, kenapa jadi begitu, Parwati? Mengapa jalan pikiranmu menjadi cupat seperti katak dalam tempurung? Kau adalah gadis cantik. Masa depanmu yang cerah dan bahagia menunggu di seberang sana. Mengapa harus berputus asa? Sekarang ganti aku yang bertanya. Mengapa Kakang tak pernah lagi datang ke Tumangkar untuk menemui aku? Apakah Kakang sudah bosan pada diri Parwati ini? Apa sudah ada gantinya yang lebih rupawan? Apakah Parwati sudah tak cukup berharga untuk mendengarkan bisik-bisik cinta asmaramu? Tunggu. Ini banyak sekali pertanyaan yang harus kujawab. Tapi baiklah, aku akan berusaha memberikan jawaban yang memuaskan. Dengarkan. Sekuntum cempaka sedang mekar di Taman Sari Desa Tumangkar. Kelopaknya indah tersenyum segar. Kan ku petik cempaka itu untuk kubawa tidur malam nanti. Dusta! Kau dusta! Parwati. Siapa yang kau maksudkan dengan cempaka itu? Kaulah cempaka itu. Aku tidak percaya. Bagaimana aku harus membuatmu percaya, Parwati? Kau tidak sudi memberi kesempatan padaku untuk memetik kembang cempaka itu. Apakah Kakang Dewi Pangga benar-benar ingin memetik cempaka itu? Dengar, Parwati. Aku tidak akan membiarkan cempaka itu mekar dengan sia-sia dan akhirnya gugur ke bumi. Biarkan saja dia gugur ke bumi. Apa pedulimu? Aku bukanlah manusia yang kejam seperti itu, Parwati. Aku bisa menghargai keindahan. Hanya mereka yang berhati batu akan sampai hati berbuat seperti itu. Kau tidak perlu ragu-ragu, Parwati. Kalau selama ini aku tidak pernah singgah di Tumangkar, itu hanya karena kesibukan yang tidak bisa kutinggalkan. Sayang sekali. Kakang Dewi Pangga sekarang tak mungkin memetik cempaka itu. Sudah terlambat. Hei, mengapa? Apa maksudmu, Parwati? Dengar, Kakang Dewi Pangga. Cempaka yang akan Kakang petik itu sekarang sudah ditumbuhi duri-duri yang tajam. Seperti tajamnya pisau ini. Iya! Parwati, tunggu! Aku benci padamu. Aku benci padamu, Kakang Dewi Pangga. Aku benci. Iya! Jangan, Parwati. Jangan. Hentikan, Parwati. Hentikan. Tahan. Parwati. Kakang. Kau terluka, Kakang. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Sudahlah. Hanya luka kecil. Untung aku segera menghindar. Kalau saja ujung pisau itu menembus jantungku, tak akan ada lagi Arya Dwi Pangga sekarang ini. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Aku kesal. Aku benci sekali padamu. Tapi bukan maksudku membuatmu terluka begini. Maafkan aku, Kakang. Mulai sekarang, jangan lagi datang ke rumahku. Mengapa, Parwati? Parwati! Parwati, tunggu! Aku tak ingin ayahku mencabut pedangnya dan membunuhmu, Kakang Dwi Pangga. Mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.
Kamandanu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-8 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Kasdu Dewa sebagai Dipangkara Dasa, Lili Nur Indasari sebagai Narirati, Yuli sebagai Palastri, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Eni Budiono sebagai Parwati, Nusri pembawa cerita. Selamat Mangkar. Kalau aku susul ke rumahnya, tentu akan terjadi keributan. Ya, baiklah. Lain kali saja akan kuselesaikan persoalan ini dengan ayah Parwati. Arya Dwi Pangga baru saja akan memutar kudanya ketika mendadak muncul seorang laki-laki tinggi besar, berjambang lebat dan berpakaian serba hitam. Hai, turun kau dari kudamu. Pembantuku mengatakan bahwa kau yang bernama Arya Dwi Pangga. Apa benar? Benar. Saya Arya Dwi Pangga. Nah, rasakan kepalan tanganku ini, anak berandala. Hiya! Kau masih bertanya apa salahmu, Dwi Pangga? Kau sudah mempermainkan Parwati, anak gadisku. Dan sekarang bertanya apa salahmu? Dasar pemuda akal bulus. Tidak tahu diri, tak tahu malu. Bukankah wajar kalau saya ingin tahu kesalahanku? Apa yang telah kau lakukan terhadap anakku? Saya tidak melakukan apa-apa. Kami sebagai anak-anak muda, tentu saja jamak kalau berjalan dan ngobrol bersama-sama. Kau jangan mungkir, anak muda. Semalam Parwati menangis. Dan setelah kutanya sebabnya, dia mengatakan kau telah mempermainkannya. Ki Dipangkara Dasa, saya kira hal ini hanyalah kesalahpahaman biasa. Parwati pasti belum menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Duduk perkara apa?
Dia marah dan kesal karena sudah agak lama saya tidak datang menemuinya di Tumangkar. Dia tidak akan menangis begitu menyedihkan kalau kau tidak membuatnya sakit hati. Saya sudah berusaha minta maaf. Dan saya telah mengakui kesalahan saya mengapa saya tidak berkunjung menemuinya di Tumangkar. Wah, aku sebal melihat kelakuan pemuda sepertimu, Dwi Pangga. Kau bergacul, tukang melet perempuan. Dan setelah mencicipi madunya, kau tinggalkan begitu saja. Bukan begitu yang telah kau lakukan terhadap anakku, ha? Tidak, saya tidak berbuat serendah dan sekotor itu. Pencuri tidak pernah akan mengakui kesalahannya. Mana bisa aku percaya? Apalagi yang Ki Dipangkaradasa inginkan dari saya. Hei, dengar. Aku tidak sudi melihat mukamu lagi di desa Tumangkar ini. Kalau sampai kau berani lagi masuk ke desa ini dan menemui anakku, awas. Akan kubuat tubuhmu cacat. Baiklah. Kalau memang begitu kemauan Ki Dipangkaradasa, saya tidak bisa berbuat lain. Mulai hari ini saya tidak akan masuk ke desa Tumangkar. Pelan-pelan Arya Dwi Pangga menghampiri kudanya. Ki Dipangkaradasa menatap wajah anak muda itu dengan dingin. Orang-orang desa juga terus menatap yang sudah berada di punggung kuda dengan pandangan mengejek. Ki Dipangkaradasa, kalau memang saya dianggap salah, sekali lagi saya minta maaf. Cepat tinggalkan desa Tumangkar, anak muda. Dan jangan sekali-sekali menginjak daerah ini lagi. Ayah telah mengusirnya? Ya, aku telah mengusirnya. Kenapa? Tidak apa-apa, Ayah. Memang sebaiknya setiap gadis di desa Tumangkar ini tak pernah bertemu dengannya. Mulut orang seperti itu sangat manis. Tapi tidak bisa dipegang kata-katanya. Lidahnya berbisa. Sudahlah, ayo kita kembali ke rumah. Perkaramu dengan anak Kurawan itu sudah selesai. Pelangi itu muncul lagi, membuat garis melengkung ke langit tinggi. Daun ilalang diterpa angin gemersik, membangunkan tidurku dari mimpi buruk. Di batas tugu yang perkasa ini, kupahatkan namamu di atas pualam. Kupahat dengan bermandikan keringat kasih. Kalau kau tatap mega yang berbunga-bunga, di sanalah aku duduk menunggu pintu maafmu terbuka. Oh, halus sekali perasaan yang terkandung dalam bait-bait syair ini. Tidak kusangka Kakang Kamandanu begitu pandai merangkai kata. Apa yang harus kulakukan? Mungkinkah aku bertahan untuk tidak memaafkannya? Tidak mungkin. Syair ini semakin mengganggu ketenanganku. Sering terbawa ke dalam mimpi-mimpiku. Kakang Kamandanu. Baiklah, aku akan menemuimu besok di tempat seperti biasa. Aku tak akan membiarkanmu meratapi penyesalanmu, Kakang. Maafkan Nari Ratih yang telah berbuat kejam, Kakang. Maafkan aku. Kemana Kakang Kamandanu? Mengapa tak kulihat di tepi padang ilalang ini? Apakah aku harus menunggu sampai malam tiba? Apakah Kakang Kamandanu mempermainkan aku, ingin membalas sakit hatinya selama beberapa hari ini? Tidak mungkin. Surat berisi syair itu rasanya jujur. Sungguh tak enak memandang sinar pelangi sendirian di tempat ini. Lebih baik aku pulang saja dan menunggu perkembangan selanjutnya.
Coba bacalah syair ini, Palastri. Aku jadi semakin tak mengerti. Di mana letak kekeliruannya? Kau terima dari siapa syair daun lontar ini? Dari seorang anak kecil. Entah siapa dia. Aku tidak begitu mengenalnya. Dia buru-buru lari ketika aku mau bertanya. Coba kau baca, Palastri. Setelah itu, aku ingin mendengar pendapatmu. Baiklah. Pelangi senja mengantarkan burung-burung pulang ke sarangnya. Domba-domba pulang ke kandangnya. Tapi aku hendak kemana? Apa yang kulakukan menjadi tak berharga selama senyummu masih kau sembunyikan di balik keangkuhan hatimu. Bagaimana pendapatmu? Jadi ini sudah yang ketiga kalinya? Ya, yang ketiga kalinya. Kemarin lusa, aku mencoba datang ke tepi padang ilalang. Lalu, tak aku temui seorang pun di sana. Aku kesal. Akhirnya, aku pulang lagi. Mengapa kau tidak langsung ke rumahnya? Mengapa harus ke rumahnya? Kau datang saja secara baik-baik ke rumahnya untuk menjernihkan persoalan kalian. Tapi itu sudah keterlaluan, Palastri. Aku ini kan seorang wanita. Bagaimana aku harus datang ke rumah seorang laki-laki untuk urusan cinta? Bagaimana kalau orang-orang sampai mendengar hal ini? Tentu seluruh Manguntur menjadi geger. Tapi aku tidak menemukan cara lain lagi, Rati. Atau begini saja. Seperti yang dulu sering kulakukan. Aku akan kirim pesan melalui Nyi Rongkot, pembantunya yang setia itu. Nah, begitu juga baik. Yang penting kau harus... Ada apa, Birongkot? Tidak apa-apa, Angger. Bibi baru saja melihat Angger Kamandanu. Bagaimana keadaannya sekarang? Sudah jauh lebih baik. Sekarang Angger Kamandanu tidur pulas sekali. Memang seharusnya dia banyak istirahat. Tidak boleh pergi kemana-mana dulu. Loh, memangnya dia mau kemana, Birongkot? Bukan, Ger. Gadis itu mengirimkan pesan lagi. Maksud Bibi, anak rekian guru itu menitip pesan pada Bibi. Dia ingin menemui Angger Kamandanu. Kan tidak mungkin ya Angger Dwi Pangga. Kecuali Angger Kamandanu sudah sembuh benar. Sudahlah, Bi. Jangan pikirkan persoalan adik Kamandanu dengan Nari Rati itu. Nanti juga akan beres. Aku yakin mereka akan kembali akrab seperti semula. Kalau persoalan Angger Dwi Pangga, bagaimana? Persoalanku malah sudah lebih dulu beres, Bi. Maksud Angger beres bagaimana? Ya, aku tidak akan datang lagi menemui gadis desa Tumangkar itu. Soalnya, ayahnya yang melarang aku menemuinya. Jangan begitu, Angger Dwi Pangga. Jangan suka mempermainkan anak gadis orang. Nanti kalau kena batunya, bisa celaka loh. Kalau orang tuanya tidak terima dan marah, kan bisa membuat keributan besar. Apa Angger Dwi Pangga tidak malu? Loh, aku kan tidak salah, Bi. Parwati itu kan hanya salah satu di antara banyak gadis yang kukenal. Iya, tapi Angger Dwi Pangga pasti sudah mengobrol janji padanya. Hingga dia sangat mengharapkan kesungguhan Angger. Ya, begitu kan? Bibi paling benci kalau melihat laki-laki tukang ngobrol janji. Kasihan anak gadis orang yang harus menjadi korban, Ger. Sungguh. Birongkot tentu saja membela mereka karena Bibi juga seorang wanita, kan? Bukan begitu, Ger. Jadi pemuda itu seperti Angger Kamandanu. Tenang, berwibawa, dan bertanggung jawab terhadap yang sudah dikatakannya. Birongkot, Arya Dwi Pangga bukan Arya Kamandanu. Dan Bibi tidak mengetahui kekurangan adikku itu, bukan? Dia masih tergolong belum berpengalaman, hingga untuk menyelesaikan persoalannya sendiri saja tidak mampu. Dan akhirnya, aku juga yang harus turun tangan. Dia pikir hati wanita itu bisa dipikat dengan berdiam diri dan tidur di atas pembaringan. Apa maksud Angger Dwi Pangga? Nanti... Itu lagi. Aku akan berusaha melupakan Kakang Kamandanu. Mengapa begitu?
Karena dia pun agaknya juga sudah melupakan diriku. Ah, kau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tidak, Palastri. Aku malu kalau harus menitip pesan pada pembantunya lagi. Dan ternyata Kamandanu tidak sudi menemuiku. Kau tidak usah malu. Palastri, aku mau menyudahi saja persoalan ini sampai di sini. Aku tak ingin sakit hati untuk yang kesekian kalinya. Dengar dulu, Rati. Tidak, kau jangan membujuk aku lagi. Biarlah kalau memang aku harus kehilangan dia. Mungkin bukan jodohku, Palastri. Dengar dulu. Aku boleh bicara apa tidak, Rati? Bicaralah. Tapi jangan coba-coba membujuk aku lagi, Palastri. Kau sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Buat apa aku membujukmu? Tapi dengarlah keteranganku ini. Kau jadi menitip pesan pada pembantunya? Jadi, dan dia berjanji akan menyampaikan pesannya itu. Dan kau juga jadi datang ke tepi padang ilalang? Cukup lama juga aku duduk menunggu di sana. Sampai leherku pegal karena terus menengok ke arah biasanya dia datang. Apa kau belum tahu, Rati? Tahu tentang apa? Bahwa Arya Kamandanu sekarang ini sedang sakit. Sakit? Iya. Sudah beberapa hari ini dia terbaring di kamarnya. Konon kabarnya sakitnya cukup berat. Kau tahu dari mana, Palastri? Kemarin aku disuruh ayahku memanggil dukun urut ke Kurawan. Aku melewati jalan di dekat rumah Arya Kamandanu. Dan aku mendengar anak-anak muda sibuk membicarakan pacarmu itu. Katanya dia, Kamandanu itu sakit gara-gara jatuh cinta pada gadis Manguntur. Apa benar mereka berkata begitu, Palastri? Untuk apa aku berdusta, Rati? Tentu saja apa yang kusampaikan ini semua benar. Nah, sekarang tinggal bagaimana kau sendiri? Kalau dia sakit, benar-benar sakit, tentu saja tidak bisa datang ke tepi padang ilalang. Mungkin juga pesanmu itu tidak disampaikan pada pembantunya. Mungkin juga begitu. Sekarang bagaimana? Apa kau sampai hati membiarkan Kamandanu terbaring kesepian di kamarnya? Soalnya aku tidak tahu kalau dia sakit. Sudahlah, Rati. Kau datang saja ke rumahnya. Kau tengok dia. Kau besarkan hatinya. Sekalian menyelesaikan persoalan cinta kalian. Baiklah. Sekarang aku tidak mempunyai alasan. Rati, ini ada kekeliruan. Sebab aku tidak pernah menulis syair padamu. Narirati tersentak.